Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kita kembali lagi ke materi yang kedua pada bab persamaan dan fungsi kuadrat. Materi kedua kita akan belajar tentang rumus jumlah dan hasil kali akar-akar persamaan kuadrat. Nah, silahkan disimak baik-baik penjelasan yang akan Ibu sampaikan. Kemudian nanti diskusikan apabila ada hal-hal yang masih belum bisa terpahami. Untuk materi yang kedua, rumus jumlah dan hasil kali akar-akar persamaan kuadrat, kita akan belajar mengingat terlebih dahulu, apabila X1 dan X2 akar-akar persamaan kuadrat dari AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0 yang kita dapat dari rumus ABC maupun dengan faktorisasi atau dengan kuadrat sempurna, maka kita dapat mencari jumlah dari akar-akar persamaan kuadrat itu atau X1 ditambah X2 dengan rumus ini. X1 ditambah X2 itu sama dengan min B ditambah plus minus akar B kuadrat dikurangi 4AC dibagi 2A, dan yang kedua juga sama tuh, maka kita peroleh min 2B dibagi 2A atau min B dibagi A. Dengan kata lain, jumlah akar-akar persamaan kuadrat X1 tambah X2 itu hasilnya sama dengan min B dibagi A. Nah, sedangkan selisih dari akar-akar persamaan kuadrat atau X1 dikurangi X2 dapat ditentukan dengan cara yang sama, dengan hasil akhirnya adalah akar D dibagi A. Yang ketiga, hasil kali akar-akar persamaan kuadrat atau X1 dibagi X2, X1 dikali X2 sama dengan 4AC dibagi 4A kuadrat atau sama dengan C dibagi A. Begitu ya. Sehingga dari ketiga hal ini dapat kita simpulkan tanpa harus mencari akar-akar persamaan kuadrat, kita pun dapat mencari jumlah akar-akar persamaan kuadrat, selisih akar-akar persamaan kuadrat, dan hasil kali akar-akar persamaan kuadrat dengan cara bagaimana? Dengan cara menentukan A, B, dan C-nya, yaitu jumlah hasil kali akar-akar persamaan kuadrat, jumlah akar-akar persamaan kuadrat ditentukan dengan cara min B dibagi A, selisih akar-akar persamaan kuadrat ditentukan dengan cara akar D dibagi A, dan hasil kali akar-akar persamaan kuadrat ditentukan dengan cara C per A. Selanjutnya, rumus yang kita peroleh tadi dapat kita gunakan, kita perluas lagi dengan mencari bentuk-bentuk yang lain. Contoh, apabila kita diminta menentukan 1 per X1 ditambah 1 per X2, itu dapat ditentukan dengan rumus ini, min B dibagi C. Namun, apabila anak-anak mengalami kesulitan dan menghafal rumus, maka cukup kita hafalkan ketiga rumus yang tadi, yaitu jumlah akar-akar persamaan kuadrat, hasil kali akar-akar persamaan kuadrat, dan selisih akar-akar persamaan kuadrat. Sedangkan untuk beberapa poin ini dapat kita kembangkan sendiri dengan cara menjabarkan atau mencari keterkaitan dengan ketiga rumus tadi. Contoh yang pertama, 1 per X1 ditambah 1 per X2 ini dapat diselesaikan dengan cara menyamakan penyebutnya terlebih dahulu. Begitu. Nanti diperoleh X1 ditambah X2 dibagi X1 kali X2. Gitu. Nah, yang kedua, X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat itu dapat kita jabarkan menjadi X1 ditambah X2 kuadrat dikurangi 2X1 kali X2. Itu, maka yang ini di dalam kurung ini itu sama dengan rumus jumlah akar-akar persamaan kuadrat, sedangkan yang ini itu sama dengan hasil kali akar-akar persamaan kuadrat. Nah, apabila ditanyakan X1 kuadrat dikurangi X2 kuadrat, maka bentuk ini dapat kita jabarkan menjadi X1 dikurangi X2 dikali X1 ditambah X2. Ini dapat kita peroleh dengan rumus selisih akar persamaan kuadrat, sedangkan ini kita peroleh dengan rumus jumlah akar persamaan kuadrat. Sedangkan apabila X1 pangkat 3 ditambah X2 pangkat 3, maka ini dapat dijabarkan menjadi X1 ditambah X2 pangkat 3 dikurangi 3 kali X1 kali X2 dikali X1 tambah X2. Begitu pula ini X1 kuadrat dikurangi X2 kuadrat dapat dijabarkan menjadi X1 dikurangi X2 dipangkatkan 3 ditambah 3 kali X1 kali X2 dikali X1 dikurangi X2. Sedangkan
1 per X1 kuadrat ditambah 1 per X2 kuadrat itu dapat disamakan penyebutnya terlebih dahulu, maka menjadi X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat dibagi X1 kali X2 kuadrat. Maka ini bagian pembilang itu dapat kita selesaikan seperti yang poin kedua, sedangkan bagian penyebutnya dapat kita tentukan dengan rumus hasil kali akar persamaan kuadrat. Nah, langsung saja kita coba terapkan dalam contoh soal berikut. Jika X1 dan X2 akar persamaan kuadrat dari 2X kuadrat dikurangi 5X ditambah 6 sama dengan 0, maka tentukan nilai dari A, B, C, dan D. Nah, teman-teman, coba kita perhatikan bentuk persamaan kuadrat ini. Bentuk persamaan kuadrat ini tidak bisa kita faktorkan, gitu ya, tidak bisa kita faktorkan. Apabila kita selesaikan dengan rumus ABC bisa, namun nanti mungkin hasilnya bukan berupa bilangan bulat. Nah, jadi tanpa harus mencari berapa nilai X1 dan berapa nilai X2, kita bisa kok menentukan A, B, C, dan D dengan rumus jumlah dan hasil kali akar persamaan kuadrat tadi. Untuk yang A terlebih dahulu, gitu ya, kita akan mencari berapa sih nilai X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat. Nah, sebelum itu, dari persamaan kuadrat ini 2X kuadrat dikurangi 5X ditambah 6 sama dengan 0, kita mengetahui bahwa jumlah akar persamaan kuadrat atau X1 tambah X2 itu sama dengan nilainya min B per A. B-nya min 5, A-nya 2, maka diperoleh X1 tambah X2 sama dengan 5 per 2. Kemudian hasil kali persamaan kuadratnya, hasil kali akar persamaan kuadratnya atau X1 kali X2 itu sama dengan C dibagi A, yaitu 6 dibagi 2 sama dengan 3. Maka X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat itu sama dengan X1 ditambah X2 dikuadratkan dikurangi X1 kali X2, atau 5 per 2 dikuadratkan dikurangi 2 kali 3 sama dengan 1/4. Kemudian untuk yang B, 1 per X1 ditambah 1 per X2 itu seperti yang poin tadi ya, kita bisa selesaikan dengan rumus ini. Namun apabila nanti lupa misal, maka kita bisa menyamakan seperti kita menyelesaikan penjumlahan dua bilangan pecahan. Maka triknya adalah kita samakan penyebutnya terlebih dahulu. Ini penyebutnya X1, ini penyebutnya X2, maka kita samakan penyebutnya yaitu X1 kali X2. Maka bentuk yang pertama menjadi X2 per X1 X2, bentuk yang kedua menjadi X1 per X1 kali X2. Dari sini maka yang bagian pembilang kita cari dengan rumus jumlah akar persamaan kuadrat, sedangkan yang penyebut dengan hasil kali akar persamaan kuadrat. Menjadi 5 per 2 per 3 sama dengan 5 per 6. Untuk yang C, X1 per X2 ditambah X2 per X1 sama konsepnya seperti yang nomor poin B, maka ini kita samakan terlebih dahulu penyebutnya menjadi X1 dikali X2. Maka bagian yang awal menjadi X1 kuadrat, kemudian yang kedua menjadi X2 kuadrat, atau kita tulis ulang menjadi X2 kuadrat ditambah X1 kuadrat. Nah, dari sini kita peroleh, ini sudah kita cari di poin A, yaitu 1/4, sedangkan penyebutnya itu sama dengan hasil kali akar persamaan kuadrat, yaitu 3. Maka hasilnya sama dengan 1/12. Untuk yang D, X1 dikurangi 1 dikuadratkan ditambah X2 dikurangi 1 dikuadratkan, maka masing-masing bentuk ini kita jabarkan terlebih dahulu. X1 kurangi 1 dikuadratkan itu hasil penjabarannya jadi seperti ini. X1 kuadrat dikurangi 2X1 ditambah 1. Kemudian yang ini dapat dijabarkan menjadi seperti ini. X2 kuadrat dikurangi 2X2 ditambah 1. Nah, lalu 2 yang di dalam kurung ini kita tambahkan X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat ini, lalu min 2X1 ditambah min 2X2 menjadi ini min 2 kali X1 tambah X2, kemudian 1 ditambah 1, 2. Ini kita peroleh dari poin A, yaitu 1/4. Ini kita peroleh dengan jumlah akar persamaan kuadrat, yaitu 5/2, dan kita tambahkan. Maka
hasil akhirnya sama dengan min 11/4. Nah, itu tadi adalah materi yang kedua dan contoh soal yang kedua terkait rumus jumlah dan hasil kali akar-akar persamaan kuadrat. Untuk lebih memperdalam pengetahuan kita tentang materi yang kedua ini, silahkan anak-anak berlatih mandiri dari latihan mandiri kedua nomor 1 sampai dengan nomor 5. Silahkan dicoba terlebih dahulu. Apabila mengalami kesulitan, silahkan berdiskusi dengan teman-teman atau dapat juga bertanya kepada Bu Setia melalui media sosial maupun tatap muka secara langsung. Selamat mencoba, yakin matematika pasti bisa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.